Ibu, saudara-saudara, jemaat yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita akan memulai peribadatan Minggu pada hari ini. Peribadahan di Minggu biasa saat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, mari di awal peribadatan ini kita akan memuliakan Tuhan dengan mengangkat litani kita dari Mazmur 111. Mazmur 111 ayat pertama sampai 10, jemaat bagian yang masuk. Kebajikan Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan angkat pujian kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 18 bait pertama sampai kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan kehidupan baru, sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 2 sampai 3 yang demikian. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan bagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali untuk memuliakan Tuhan dengan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman-Nya demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 12. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, kita akan menghantarkan persembahan kita dengan pujian syukur Kidung Jemaat 288 bait pertama sampai kedua. Mari puji Raja Surga. Mari kita akan menghantarkan persembahan ini di dalam doa syukur kita. Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu, bahkan Engkau yang memampukan kami untuk melakukan dan meraih segala sesuatu yang baik. Kami mengucap syukur atas semua yang menjadi penyertaan, pertolongan Tuhan, sehingga hari-hari kami senantiasa berkecukupan. Bahkan dalam setiap pekerjaan kami, Engkau memampukan kami. Bahkan pula di saat kami ada di dalam keterhimpitan dan keterbatasan, Kuasa-Mu yang bekerja dan kami mampu menyelesaikannya. Bahkan berkat pula juga senantiasa menyertai dalam setiap jerih kami. Terima kasih atas semua yang menjadi berkat Tuhan. Dengan itu kami pada saat ini datang mengucap syukur, berterima kasih, membawa persembahan sebagai tanda bakti dan sembah syukur kami. Tuhan, inilah persembahan kami sebagai buah dari apa yang menjadi pekerjaan
kami sehari-hari yang Tuhan telah berkati. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima Tuhan, bahkan Engkau berkenan untuk memakainya sebagai sarana yang besar bagi pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan jemaat-Mu di tengah dunia ini. Dan mampukan pula kami untuk senantiasa, untuk tetap terus bekerja, dilandaskan kepada panggilan akan pemberitaan kebenaran kasih Tuhan sebagai wujud ibadah kami yang hidup, yang Tuhan inginkan bagi kami. Berkatilah saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya hikmat senantiasa Kau curahkan dan hati yang penuh dengan hormat kepada Tuhan, sehingga dapat melakukan apa menjadi tugasnya dengan sukacita, bahkan mendatangkan berkat kemajuan bagi pelayanan gereja-Mu ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan pelayanan sabda Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami hidup hanya ada di dalam kuasa kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, semuanya hanya kami serahkan di dalam nama-Mu, penebus kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita. Saat ini kita akan menerima pemberitaan sabda yang terambil dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah tiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berkat Tuhan saat ini pantas untuk kita syukuri. Karena sekali lagi
dan tentunya belumlah dianggap terlalu lampau, karena sebetulnya saat ini masih terasa semangat tahun baru, karena ini masih pada bulan pertama meskipun sudah memasuki minggu yang terakhir. Nah, sebagaimana kita senantiasa rasakan dalam gelora semangat itu, bahwasanya apa yang menjadi kesempatan Tuhan di tahun ini tentunya akan kita jalani dengan penuh semangat untuk bisa meraih berbagai macam harapan dan berkat Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataannya memang perkara ini tidak mudah. Sebagaimana lalu-lalu kita pun juga mencoba untuk merenungkan, ternyata memang tidak akan pernah ada persoalan yang terhilang selama dunia ini masih ada, selama kita, saya dan saudara semuanya masih hidup di tengah dunia ini. Nah, karena itu sebetulnya kalaupun ada masalah, sebetulnya ini bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap begitu saja sebagai persoalan. Justru kalaupun kita merasa ada persoalan, berarti bukan dari masalahnya, tetapi dimungkinkan secara besar adalah dari diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini agar kita dapat menjalani misi kehidupan kita dengan semangat baru oleh terang Tuhan di dalam kesempatan baru di tahun ini ataupun waktu-waktu mendatang, kita diajak melalui pemberitaan firman ini untuk bijak dalam bertindak. Nah, tentunya dengan ajakan ini ada satu dasar penting yang memang itu ada dan senantiasa sedikit banyak menjadi pengalaman-pengalaman di tengah-tengah kehidupan ini, ataupun bahkan menjadi pengalaman dari diri kita sendiri. Yang jelas ada dua hal yang penting Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, maka bila dalam kesulitan kita harus teliti. Dengan ajakan Tuhan ini agar kita bisa hidup dalam bertindak. Di sini bila dalam kesulitan berarti kita harus teliti. Dan yang kedua, bila dalam kemudahan, demikian pula kita tetap harus bisa berhati-hati. Nah, alasannya sangat jelas. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pertama, tidak semua yang kita rasa dapat kita lakukan dengan baik menurut kemampuan kita yang baik itu sesungguhnya bisa dikatakan benar dan bahkan juga berguna. Demikian pula kadang-kadang juga belum tentu itu menjadi tepat sasaran. Dengan yang kedua, alasannya adalah kalau kita lihat apa yang berguna, bahkan apa yang tampaknya itu menjadi fasilitas, menjadi sesuatu yang mendukung diri kita, belum tentu itu pun juga baik untuk kita maupun untuk orang lain di sekitar kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ketika ini tidak mampu untuk kita lakukan, artinya dalam kehidupan kita menghadapi tantangan persoalan kehidupan ini dihadapi dengan sikap ceroboh, tentu pada akhirnya akan merusak segala sesuatu yang sudah dijalani, dirintis, dijalin dengan baik. Bahkan ini bisa menjadikan yang telah dikerjakan menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu sekali lagi melalui pemberitaan firman Tuhan tadi kita diajak untuk bijak dalam bertindak. Dan di sini kita diajar melalui kesaksian Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28, yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam menjalankan atau di dalam melakukan
tugasnya, di sini kita melihat ada beberapa hal yang penting. Ketika dinyatakan di situ pada Sabat mulai, di hari Sabat atau peringatan Sabat mulai, maka Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat dengan kuasanya, sehingga membuat banyak orang yang mendengarnya takjub. Bahkan di situ dikatakan ada perbandingan apa yang menjadi ketakjuban mereka atas kuasa yang ada pada diri Yesus. Dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berarti di sini ada sesuatu yang berkesan lebih bagi umat pada waktu itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini saat keadaan kemudian menjadi baik di dalam perasaan hati mereka, ada sesuatu yang dirasakan nyaman untuk menerima, untuk menyaksikan apa yang menjadi karya Yesus melalui pengajarannya. Nah, ada roh jahat yang merasuk ke seseorang di dalam tempat ibadah itu. Dan di situ yang mengatakan dua pernyataan yang saling bertolak belakang. Yaitu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, bahwa yang pertama, tampaknya roh jahat itu yang sedang merasuki seseorang di tempat ibadah itu tidak menunjukkan kesukaannya. Ada ketidaksukaan atas keberadaan Yesus di tengah-tengah orang banyak, di dalam tempat peribadahan itu, di dalam persekutuan itu. Dan di dalam kondisi itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kemudian atas ketidaksukaan itu dengan tegas dinyatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Jadi jelas Bapak Ibu, apa yang di pernyataan pertama ini menunjukkan dengan jelas ada ketidaksukaan atas keberadaan Yesus di area si roh jahat beroperasi. Dan ironinya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ternyata ada hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan pemahaman kita yang terlalu dangkal. Sebab kadang banyak orang menyangka bahwa roh jahat tidak mungkin akan bisa ada di tengah-tengah kumpulan dalam satu peribadatan. Tapi ternyata di situ jelas sekali dalam sebuah peribadatan, di dalam suatu tempat peribadatan persekutuan, ternyata roh jahat pun bisa ada dan menguasai. Nah, tentu di sini punya interpretasi yang bisa kembangkan secara lebih khusus, tetapi tidak akan menjadi bagian di dalam pembahasan ini. Tapi itulah yang pasti ada ketidaksukaan sebagai pernyataan yang pertama, yang paradok dengan yang kedua, di mana meskipun tidak suka, tetapi di sini sang roh jahat ini menyatakan suatu pengenalannya yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh tentang Yesus. Makanya di situ sang roh jahat yang merasuki seseorang tadi berkata, aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah. Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah. Berarti di sini tidak ada lain, yang kudus dari Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Itu adalah Mesias sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti meski pernyataan roh jahat yang terakhir tadi serasa memang tidak salah karena memang pengenalannya benar, tetapi berhubungan dengan pernyataan pertama si roh jahat tadi jelas tidak selaras dengan misi yang dimiliki oleh Yesus.
Bahkan bisa menjadi tantangan yang dapat merintangi karya agung kemuliaannya. Seperti halnya juga ditunjukkan dengan satu wujud pengajaran di satu tempat peribadahan, di mana umat bersekutu untuk berniat menyembah dan memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mendekatkan hati dan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ternyata walaupun tampaknya baik, tetapi tetap tidak baik. Ada satu hal yang kontradiksi dan ini menjadi sebuah potensi yang merintangi. Nah, karena itu pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dalam pengertian seperti ini maka Yesus memiliki sikapnya yang tegas. Tuhan menyingkirkan atau menghalau si roh jahat yang menjadi penghalang tugasnya itu. Dan di sini ditunjukkan dengan perkataan tegas Yesus, diam, keluarlah daripadanya. Diam dan keluarlah daripadanya, artinya di sini dengan otoritas ia sebagai Allah, maka tidak ada hak bagi si roh jahat untuk menggagalkan apa yang memang menjadi salah satu wujud karya Tuhan di tengah-tengah umat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, lantas di sini apa makna dari sikap atau tindakan dari Yesus itu? Yang jelas, itu kita melihat bahwa Yesus ternyata tidak terlena. Tidak terlena begitu saja dengan pernyataan si roh jahat. Meskipun kontradiksi, tapi tampaknya ada pula hal-hal yang bisa dirasakan sebagai sesuatu yang baik bagi dirinya. Tetapi sekali lagi Yesus tidak terlena oleh itu. Yang selanjutnya bahwa di sini pun kita bisa melihat makna yang selanjutnya. Yesus telah membuat keputusan yang tepat atas apa yang sedang terjadi pada waktu itu dengan seseorang yang dirasuki atau dengan ulah dari si roh jahat yang sedang merasuk ke tubuh salah seorang yang ada di tempat peribadatan itu. Dan berarti di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka keputusan yang dibuat oleh Yesus ini sesungguhnya merupakan sikap bijak dalam bertindak. Yesus tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang tampaknya cukup baik bagi dirinya atau pada dirinya. Tetapi di sini Yesus lebih menjunjung tinggi akan nilai tanggung jawab atas tugas atau misinya dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak selaras dengan apa yang memang menjadi rancangan agung Tuhan, hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, maka dengan permenungan ini, marilah kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita selaku gereja ataupun selaku pribadi di tengah-tengah tanggung jawab dan pelayanan kita. Kadang-kadang atas nama hal-hal yang baik, gereja memang bisa saja terlena. Tetapi apa yang baik yang telah diterima oleh gereja ataupun di tengah pelayanan kita secara pribadi, ternyata kadang-kadang itu justru menjadi sesuatu yang bisa menggeser, menjadi rintangan bagi esensi dari misi panggilan Tuhan yang telah memberikan perutusan dalam kehidupan kita. Mungkin istilahnya kemanusiaan, mungkin istilahnya kepedulian, dan lain sebagainya. Memang semuanya itu adalah hal yang benar di dalam kasanah kebenaran. Tetapi terkadang itu hanya untuk menutupi berbagai macam kepentingan, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, gereja tidak pernah melakukan dan tidak pernah bisa melakukan apa-apa, tidak pernah bisa beranjak sedikit pun. Nah, disinilah kita diingatkan bagaimana sikap Tuhan
bersikap dengan bijak di dalam bertindak. Yang jelas dengan mengedepankan atau menjunjung tinggi harga tanggung jawab misi agung dari ilahi, mendatangkan kebenaran oleh kerajaan Allah itu. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kebaikan ataupun kebenaran ataupun kebijakan kita sungguh-sungguh adalah kebenaran kebijakan yang sejati, yang sungguh-sungguh akan membawa suatu berkat dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memampukan dan memberikan semangat kita terus, khususnya di saat ini ada di tengah-tengah masa pandemi. Kiranya kita juga jangan sampai kehilangan tindakan yang benar, yang bijaksana. Kiranya kita tetap senantiasa dibuat sabar dan melibatkan Tuhan di dalam rencana dalam kehidupan kita, apapun itu, sehingga Ia yang adalah terang agung itu akan senantiasa menjadi penuntun bagi keselamatan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama untuk memasuki saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang menjadi terang Tuhan melalui firman Tuhan yang kami terima saat ini. Sungguh Engkau menghendaki agar kami mampu untuk meraih segala harapan dan kemuliaan kehidupan ini, bahkan mewujudkan apa yang menjadi perutusan Tuhan bagi dunia. Maka Tuhan inginkan agar kami memiliki sikap bijaksana dalam bertindak. Ya Tuhan, Yesus telah mengajarkannya dengan apa hal-hal yang memang sungguh-sungguh tidak selaras dengan rancangan dan kebenaran Tuhan. Meskipun mungkin secara kemanusiaan atau secara dunia ini ada hal-hal kata-kata yang bisa dipandang baik, tetapi Yesus bersikap tegas, menyingkirkan, menghalau itu semua, dan dengan kuasanya maka ada kekuatan untuk tetap terus melakukan karya-karya yang agung. Demikian pula Tuhan, kiranya itu menjadi bagian dalam sikap pelayanan kami untuk melakukan perutusan Tuhan, baik gereja ataupun kami selaku pribadi. Saya menyerahkan kehidupan kami Tuhan, kiranya Engkau pakai dan Engkau memampukan kami oleh karya Roh-Mu yang kudus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, mari kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman telah kita terima, dan kita menerima perutusan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam sikap bijak dalam tindakan. Karena itu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Mari Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan melangkahkan kaki kita untuk melakukan perutusan Tuhan. Karena itu mari kita iring dengan semangat Kidung Jemaat 400 bait pertama dan ketiga. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah.